Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mari kita bahas bersama-sama tentang sejarah kelam korupsi di Indonesia dari Orde Lama hingga Reformasi. Perlu kita ketahui, korupsi di Indonesia bukan hal yang baru. Bahkan sejak era kolonial sudah terjadi penggelapan dan penyalahgunaan wewenang, baik oleh pejabat lokal maupun oleh penjajah. Maka dari itu, kita simak video ini sampai selesai supaya kita semua menjadi tercerahkan dengan adanya sejarah ini. Setelah merdeka, Indonesia masih bergelut dengan berbagai tantangan. Apa saja? Yaitu dalam kekacauan ekonomi dan politik. Praktik korupsi tumbuh subur. Bahkan Presiden Soekarno sempat mengakui bahwasannya korupsi sudah menjadi budaya. Bahkan di bawah era Soeharto, stabilitas dan pembangunan menjadi prioritas. Namun, justru di masa inilah korupsi mengakar dalam sistem. Oligarki keluarga dan kroni menciptakan rezim korup yang nyaris tak tersentuh oleh hukum. Mungkin di antara kita sudah mengetahui daftar kasus besar yang tidak ditindak, seperti Timor Motors, Bulog, dan juga kasus lainnya mungkin tidak akan terhitung. Apakah kamu sudah tahu di era Reformasi 1998 membawa harapan baru, yaitu kebebasan pers, demokrasi, dan lembaga anti korupsi. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah itu cukup untuk menghentikan korupsi? Justru apa yang dibayangkan ternyata tidak terjadi. Hal yang terjadi malah jumlah kasus yang ditangani oleh KPK per tahun malah naik. Banyak sekali skema korupsi modern seperti suap proyek, jual beli jabatan, dan bahkan sampai kepada mafia hukum. Meski upaya telah banyak dilakukan, korupsi di Indonesia masih menjadi masalah struktural. Pendidikan anti korupsi, reformasi birokrasi, dan keberanian rakyat menjadi kunci masa depan. Sejarah memberi pelajaran, tapi masa depan tergantung pada tindakan kita di hari ini. Apakah kita akan terus membiarkan korupsi menjadi warisan turun-temurun, atau saatnya kita mengakhirinya?
Ingat, korupsi itu seperti rayap, tak terlihat tapi perlahan melumpuhkan satu negara. Ketika pejabat sibuk memperkaya diri, rakyat sibuk memperjuangkan nasi. Korupsi bukan soal kekurangan uang, tapi kelebihan serakah. Baju dinas boleh rapi, tapi kalau tangannya kotor, tetap saja memalukan. Pejabat korup itu seperti maling berdasi, disambut saat datang, dilupakan saat ditangkap. Pembangunan tidak akan berarti apa-apa jika pondasinya berdiri di atas uang haram. Negara kaya sumber daya, tapi miskin nurani pengelolanya. Bukan karena negara ini tidak punya hukum, tapi karena banyak yang kebal terhadapnya. Korupsi bukan tradisi, tapi pengkhianatan yang diwariskan. Yang mereka sebut uang rakyat, ternyata cuma jargon saat kampanye. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk konten sejarah lainnya. Terima kasih.